Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali kita dalam paket acara yang kita sebut bincang-bincang ringan tentang kehidupan. Dan alhamdulillah kita telah sampai ke bagian yang ke-66. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat adanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Pada kali ini kita mencoba membahas tema dengan judul membuang-buang waktu. Saudara-saudari, bahwa sesungguhnya kalau kita pikirkan di dalam kehidupan ini terlalu banyak waktu yang terbuang. Dengan catatan terbuang manakala kita ingin atau sadar bahwa kehidupan ini perlu penempaan, perlu persiapan untuk memasuki tahap berikutnya yang pasti sejati dan bukan mimpi. Saudara-saudari, banyak yang perlu sebenarnya kita pikirkan, kita renungkan, kita camkan ke dalam hati sanubari kita bahwa waktu itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan garang dan tajam. Waktu tidak pernah tersenyum memandang ke belakang, Pak, Bu. Tidak pernah. Mana ada waktu memandang tersenyum ke belakang, nggak pernah. Tapi waktu berjalan menatap tajam ke depan tanpa menoleh apapun. Perhatikanlah. Misalnya ada jam dinding kecil kali, jam gadang itu yang di Padang itu ya. Coba perhatikan perjalanan jauh itu. Nggak ada itu mundur, nggak ada. Tak terus berjalan. Sehingga apabila kita mau mengambil ke belakang, contohnya, begitu kita lahir, detik kita lahir ke dunia ini, nah pada saat detik itulah waktu itu berjalan, tidak akan mundur lagi. Sehingga kita menjadi bayi, pertama orok bayi, kemudian menjadi kanak-kanak, balita, kanak-kanak, remaja, dewasa, tua, dan mampus. Kubur dalam tanah, tinggal rangka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mohon maaf, kita ingin membicarakan hal-hal yang terkadang belum pernah terpikirkan oleh kita. Jadi bincang-bincang ringan tentang kehidupan ini meramu, Pak, meramu. Ibaratkan membuat obat, Pak. Ramu sana, ramu sini, sehingga dia menjadi sebuah obat. Mudah-mudahan obat itu yang ingin kita sajikan. Mudah-mudahan kalau misalnya Bapak dalam sakit atau saya sendiri dalam sakit, bisalah terobati. Nah, kembali kita ke pembahasan awal. Membuang-buang waktu itu maksudnya apa? Bukan maksudnya tidak melaksanakan zikir, sholat misalnya, tafakur di masjid, itu namanya membuang waktu. Bukan hanya itu pun boleh, tapi bukan hanya itu. Yang kita maksud dengan membuang waktu itu tidak bersedekah kita, ada uang kita, tidak bersedekah, itu namanya membuang-buang waktu. Kenapa kita bilang membuang waktu? Karena uang dipegang habis, Pak, Bu.
Jadi tak bisa bersedekah lagi. Percayalah, berapapun uang dipegang habis itu. Nah, tidak bisa bersedekah lagi berarti kita telah termasuk membuang-buang waktu. Yang seharusnya waktu kemarin yang selagi ada uang kita bersedekah terbuang begitu saja. Itu maksudnya. Nah, tidak melaksanakan kebaikan itu juga namanya membuang-buang waktu. Seharusnya kebaikan itu kita lakukan, tapi tidak kita lakukan. Namanya membuang-buang waktu. Terlalu banyak Bapak, Ibu, Saudara-saudara, cara-cara kita. Manusia ini, katakanlah dulu manusia, yang gak usah kita bicara makhluk lain lah. Kalau jin gak nampak kita. Membuang-buang waktu kita Pak Bu, membuang waktu. Sehingga waktu itu justru sebaliknya jadi bumerang bagi kita. Padahal waktu itu seharusnya adalah langkah kemajuan dalam menapaki titian hidup ini ke arah yang sebenarnya. Ini bagaimanalah? Waktu berjalan terus. Kita berjalan dengan gaya kita. Kalau waktu gak peduli sama kita. Mana peduli dia? Berjalan terus dia. Sampai masa nanti keluar kalender baru. Misalnya semalam 2024. Udah keluar kalender baru 2025. Mana peduli dia? Yang penting tercatat terus. Itu tadi. Kembali ke tadi. Waktu Pak Bu tidak pernah tersenyum memandang ke belakang. Gak pernah. Tapi menatap tajam ke depan. Itu yang perlu kita pikirkan. Jadi membuang waktu itu maksudnya bukan hanya tidak melaksanakan. Itu pun iya. Tapi secara umumnya kita bicara tidak melaksanakan kebaikan dan melaksanakan kejahatan. Itu namanya membuang-buang waktu. Hati-hati Pak Bu. Hati-hati kita dalam hidup ini ya Allah. Kadang-kadang mohon maaf Pak. Ada rezeki, sedang ada rezeki kita. Tidak mau bersedekah. Padahal sedekah itulah yang tinggal kepada kita. Jadi gak usahlah kita masukkan lagi yang hal lain, karena itu sudah kita bahas pada bagian yang terdahulu. Tapi tetap kita mengacu pada tema yang kita bahas, bahwa jangan membuang-buang waktu. Itu intinya. Kembali ke persoalan awal, membuang-buang waktu itu Pak, maksudnya apabila diri ini tidak teringat kita, bagaimana nanti setelah kita hidup di dunia ini, kemudian ada satu lagi masa yang tidak pakai waktu lagi. Di sini bosan kita Pak, waktu kita. Tanggal berapa ini? Apa perlu kita bertanya-tanya lagi? Nanti mungkin aku rasa ya, kita rasa Pak. Kalau di sana nanti nggak apa pakai waktu itu. Itu apa waktu lagi? Kekal kok. Nggak ada yang mau tunggu. Kekal selama-lamanya di sana. Ngapain pakai waktu lagi? Sekarang ini kan apa? Tanggal berapa hari ini ya Pak? Tanggal berapa? Mana nyanyal itu marah pula jadinya. Tanya aja tanggal macam enggak. Maka hebat kali kau mau gajin rupanya. Apa gajin? Nah itu tadi. Jadi Bapak Ibu, mari kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Jangan membuang-buang waktu. Waktu itu tidak pernah terulang Pak. Tidak pernah terulang. Kalau dipikir-pikir, kalau waktu ini bisa terulang, setiap orang ini ingin dia kembali muda Pak Bu. Padahal remajanya bukan begitu, bukan panggung gantengnya. Tapi begitu masuk ke umur tua, kempot Pak. Dulu lari lincah, berlari lincah. Kalau lomba lari bukan tanggung angkanya. Sekarang sudah tua,
mengempar, Pak, mengempar kaki itu. Tadi, coba kalau waktu bisa diulang, pasti dia mau kembali seperti dulu. Nggak bisa. Apapun kita bikin. Jadi, jangan waktu itu nggak peduli dia bapak ibu siapa kita. Siapapun nggak peduli dia apakah yang kaya, apakah segala macam. Nggak peduli, dilindasnya terus. Kita yang kadang-kadang jadi korban. Tanpa kita sadari, kita adalah menjadi korban waktu. Memang dia tidak pakai pedang, tidak pakai pisau, tidak pakai parang, tidak pakai tombak. Tapi berjalan dia. Berjalan menggilas kehidupan kita. Menggilas kealpaan kita. Menggilas keterlenaan kita. Hati-hati Pak, Ibu, dalam hidup ini. Apabila kita tidak menyadari bahwa waktu itu adalah sangat berharga, maka yakinlah Bapak Ibu, tidak akan peduli kita kepada kebenaran. Tidak peduli kita kepada kebaikan untuk berbuat baik kepada sesama. Tidak akan peduli itu. Kita tetap mengatakan, saya harus senang, saya harus lenang, saya harus kenyang. Persetan dengan yang lainnya. Karena kita tidak peduli bahwa waktu itu adalah memanggil kita untuk mengacu kepada kebaikan. Lupa kita. Saudara-saudari, terlalu panjang Pak, Bu. Hidup ini sebenarnya kalau kita merasa waktu itu tidak menjadi pedoman. Itu hanya khayalan kita. Hanya khayalan kita hidup ini lama. Waktu itu lama. Tidak. Banyak pengiring waktu ini. Disitulah masuk semua diiring dengan langkah, maut, rezeki, pertemuan atau jodoh, dan sebagainya. Semua itu mengekor kepada dus waktu tadi. Tapi apabila kita alpa, kita latah, tidak peduli dengan segala hal yang menyangkut kebaikan kehidupan, maka waktu akan berjalan dengan sombongnya. Kita akan tersungkur dan menggelupur di dalam siksa dan penderitaan hanya di dunia. Belum lagi nanti. Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada, pemirsa kanal YouTube, waktu sekali lagi tidak pernah mundur ke belakang. Maka berlarilah kita dengan waktu, dengan langkah-langkah yang bersepatukan emas. Beriringlah kita dengan waktu, bergandengan tangan dengan penuh rasa tulus dan ikhlas dalam kemaslahatan, bukan dalam kedurhakaan dan kemungkaran. Temani waktu dengan sebaik-baiknya. Manakala kita tidak peduli dengan waktu, alhasil kita akan jadi korban waktu itu sendiri. Tak disangka-sangka sudah tiba waktunya ya. Tidak sangka-sangka, sudah sampai masanya ya. Kenapa timbul pertanyaan seperti ini? Karena kita memang tidak pernah memikirkan dia. Maka timbul pertanyaan seperti itu. Contoh,
Tak disangka-sangka ya. Sudah besar rupanya kau. Kenapa tak sangka-sangka? Kenapa tak sangka-sangka? Karena dia tidak pernah memikirkan waktu. Lupa dia sama waktu. Sehingga sampai akhirnya nanti, tak disangka-sangka udah mati dia rupanya ya. Tadi, tak disangka-sangka. Apa tak disangka? Waktu mana tak disangka? Tidak kita perhatikan itu. Perhatikan jam, renungan dulu, jam dinding itu. Tek, 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 tek. Jalan terusnya. Sampai detik bertukar menjadi menit. Menit bertukar menjadi jam. Jam bertukar menjadi hari. Hari bertukar menjadi minggu. Minggu bertukar menjadi bulan. Sampai setahun dan seterusnya. Itu sedikit mengambil tema, mengambil bahasan tema yang pada bagian yang terdahulu. Tapi untuk melengkapi Pak, untuk lebih memvariasikan pada nomor ini, barangkali kita ambil sedikit-sedikit saja. Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada, maka dalam pertemuan ini kembali kita ingatkan, kita bukan mengatakan bahwa pendapat kita lah atau kita lah yang paling benar, sama sekali tidak Pak Bu. Tidak sama sekali, tapi hanya sekedar bincang-bincang dan berusaha untuk saling mengingatkan. Paling tidak untuk mengisi konten di YouTube ini, karena terlalu banyak kita perhatikan konten-konten yang menarik dan kita berusaha untuk menyelip atau mengikuti konten-konten tersebut. Semoga kita berterima adanya. Bapak Ibu, saudara-saudari, di mana saja pun Anda berada, kembali kita ke bahasan awal tadi. Waktu ini Pak, jangan dibuang. Kalau dibuang, dia tidak rugi. Waktu tidak rugi, kita yang rugi. Bagaimana membuang waktu tadi? Itu tadi sudah kita ungkapkan. Ketika ada peluang untuk berbuat kebaikan, tidak kita laksanakan. Sementara hidup ini sejatinya atau resam kehidupan adalah perubahan. Jangan kita mengatakan bahwa hidup ini selamanya saya begini. Enggak ada Pak, enggak ada itu. Makanya mari kita sejenak merenung, memikirkan bahwa kalaupun dia hidupnya miskin, jangan terlalu berkecil hati. Kalaupun hidupnya kaya, jangan terlalu berbesar hati. Kenapa? Karena resamnya atau lazimnya kehidupan ini adalah perubahan. Bisa saja menjadi kebalikannya Pak. Maka janganlah ngomong besar. Banyak kita perhatikan Bapak Ibu. Saya ini terus terang aja ingin saya sampaikan, tapi bukan untuk menyudutkan orang ya Pak ya. Bukan untuk menyudutkan orang, bukan apa. Tapi terus terang aja lah. Saya sendiri secara pribadi mengalami beberapa hal yang menyangkut tentang kesombongan orang ya. Teman sendiri Pak. Teman sendiri. Dulu waktu belum apa-apa, ya biasa-biasa saja. Begitu sudah ada rezeki dia, ada dulu sudah jadi jabatan, gak usah sebutkan ya. Bisa dia membangun segala macam. Waduh, macam kita menggeleng-geleng kepala, kok begini kali orang ini kepikir. Begitu rupanya manusia dia. Sebelum dapat jabatan bukan tanggung, tapi begitu jabatan, waduh sombong. Kenapa? Inilah dia orang yang tidak memikirkan waktu tadi. Tidak memperdulikan waktu tadi. Dipikirnya dia selamanya begitu. Ya, tengok saja. Bakal hancurnya itu. Hancur Pak, hancur. Percayalah. Bapak Ibu, pemirsa kanal YouTube, di mana saja pun Anda berada. Kembali kita tetap mengacu kepada bahasan dalam membuang-buang waktu yang kita maksud bukanlah tidak terus-terusan bertafakur kita di masjid misalnya, bukan seperti itu, tapi membuang
kesempatan untuk berbuat kebaikan, itu juga namanya membuang-buang waktu. Waktu adalah pedoman bagi setiap orang cerdas dalam melangkah menuju atau mencapai kebaikan, terutama buat kepentingan atau kebaikan dirinya sendiri. Banyak hal, Pak Bu, terkadang yang kita pikirkan, bagaimanalah seandainya waktu itu, kan gitu nih, bagaimanalah seandainya waktu itu saya begitu misalnya. Tapi ungkapan seperti itu setelah terjadi, untuk apalah gunanya? Ceritalah dia sama teman-temannya, waduh, aku kadang-kadang terpikir juga aku. Dulu tuh zaman-zaman aku senang dulu, tak terpikir lah aku nengok-nengok orang apa tuh. Tapi kenapa dia setelah bercerita begitu, setelah kere, udah kere dia bercerita gitu, untuk apa? Maka manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya. Berkali-kali kita ungkapkan, waktu Pak Bu tidak pernah tersenyum memandang ke belakang, tidak pernah. Itu perlu diingat. Tapi dia maju menatap ke depan begitu kencangnya, sehingga bagi yang tidak awas akan tersenggol dan menjadi korban oleh ketidaktelitiannya sendiri. Bapak Ibu, Alkisah pada suatu waktu. Nah, ini dia. Alkisah pada suatu waktu. Ini yang perlu menjadi bahasan kita. Mengingat kita Alkisah pada suatu waktu. Ini kadang-kadang Bapak Ibu tidak pernah ungkapan seperti itu. Biarlah berlalulah waktu. Hati-hatilah Pak Bu. Barangkali cukup demikianlah yang dapat kita sampaikan. Tapi sekali lagi, adapun maksud daripada bahasan kita ini ialah membuang-buang waktu itu bukan hanya berarti kita tidak memanfaatkan sebaik-baik waktu itu untuk bertafakur, berzikir. Itu pun baik-baik ya. Itu baik, itu sama sekali memang begitu diharapkan. Tapi kalau pemahaman yang lebih jauhnya, menurut hemat kita, tidak melaksanakan kebaikan, itu juga namanya membuang-buang waktu. Dan sebaliknya, melaksanakan kejahatan, itu juga namanya membuang-buang waktu. Kenapa? Karena waktu tidak pernah berputar ke belakang. Tapi waktu terus berjalan. Apabila tidak kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka waktu akan menelan dan menerkam kita. Barangkali Bapak Ibu, cukup demikianlah yang ingin kita sampaikan. Semoga bermanfaat adanya. Dan sebagaimana biasa, pada saat pada akhir bincang-bincang ringan tentang kehidupan kita ini, kita akan mencoba membacakan sajak yang berkaitannya dengan tema yang kita angkat. Sudah berapa lama? Karya Lukman Alek Gapebra. Sudah berapa lama detik itu menggumpal, mengkristal jadi abad? Ya, tentu sudah sangat lama. Kita pun bisa jadi tak ingat. Yang terbilang sekian hijriah,
dan Masehi itu hanyalah yang tercatat. Lalu sebelum tercatat, berapa lamakah sudah? Sulitlah merincinya. Yang kumaksudkan di sini, sudah berapa lama pula waktu itu terbuang begitu saja dengan sia-sia belaka. Oh, terbuang begitu saja dan sia-sia belaka dalam upaya untuk menuju kesempatan lain yang tiada lagi memakai hitungan waktu. Jenuh begini saja, menghitung-hitung waktu meluluh. Itu saja kerja kita. Batubara 27/01/2025. Barangkali cukup demikian. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.